pelan-pelan. Golongan yang kedua dari apa tadi? Breathing apparatus adalah yang pertama tadi apa? Golongan pertama purifying respirator. Yang kedua supplying respirator. Oke ya. Air supplying respirator dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama airline respirator, yang kedua self contained breathing apparatus. Ya, ini adalah alat untuk bernapas, ya, menggunakan alat bantu pernapasan. Ya. Yuk lanjut lagi. Nah, tadi kan dibagi dua golongan. Supplying respirator dibagi lagi dari breathing apparatus. Nih, breathing apparatus dibagi dua, respirator purifying sama respirator supplying. Supplying dibagi lagi jadi dua, airline respirator dan SCBA itu. Ya. Nah, airline respirator ini terdiri dari masker, selang udara. Oke, saya buka satu persatu. Nah, yang pertama adalah topeng, ya, atau masker. Ya, kemudian ada selang udara. Ini selang udara. Ya, atau selang udara. Kemudian ada air pressure reducer. Nah, ini saya belum pakai ini. Ini masih airline, belum SCBA. Ini masih airline. Ingat-ingat. Ya, ini masih airline, belum SCBA. Ada air pressure diffuser, ada air exhaust, ada silinder. Ini silinder. Oke, lanjut. Nah, baru kita ke SCBA atau self contained breathing apparatus. Apa artinya? Alat pelindung pernapasan ini dapat memberikan perlindungan yang sangat optimal terhadap bahaya pernapasan. Dari mana? Dari gas-gas yang toksik, gas yang flammable, oksigen yang kurang, ya, dari gas-gas yang berbahaya lainnya. Tujuannya untuk itu. Terus kemudian secara garis besar SCBA dibagi lagi. Nah, sudah bagi ini SCBA dibagi lagi jadi dua. Yang pertama close circuit SCBA, yang kedua open circuit SCBA. Bingung nggak? Makanya belajar nanti ya. Buat teman-teman yang gabung silakan mau gabung. Nah, sekarang yang close circuit SCBA. Pada alat ini saat pemakai menghembuskan napas, pada saat ini bila si pemakai menghembuskan napas, hasilnya tidak dikeluarkan ke udara bebas, tapi masuk lagi ke dalam tabung. Ada alatnya, tapi ini tidak akan masuk ke ujian. Ya, ini alat yang mahal. Kalau yang jenis ini alat yang mahal.
Oke, kita nggak belajar ke situ. Nah, sekarang kita belajarnya ke Open Circuit SCBA. Teman-teman, moga-moga bisa lihat ya yang di sana. Udah Pak singkirkan dulu alatnya. Mas bisa tolong Mas ditaruh sini Mas. Enggak, apa ini aja sampai pegang ini. Pegang. Oke, teman-teman yang di TikTok mungkin bisa lihat ya, ya. Betul Mas Freddy, training penggunaan SCBA. Ya betul. Kebetulan kita ada ya Mas Freddy, kebetulan kita ada training K3 Migas. Kita ada hari ini ada sertifikasi K3 Migas. Nah, ini di materi penggunaan SCBA. Oke, jenis SCBA ini ya kami ada trainingnya ini hibrid, ada online, ada offline. Jadi ini ada peserta yang hadir di kelas, ada yang ada yang online. Yang pertama, tabung udara. Oke, yang pertama tabung. Mungkin teman-teman yang di situ lihat nggak yang di online? Semoga lihat ya yang di online ya. Yang pertama tabung. Ya, ini tabungnya. Oke, yang kedua masker. Ya, masker. Ya, kedua masker. Ketiga penggendong. Ini penggendong. Ini penggendong atau backplate ya. Penggendong atau single backplate yang dilengkapi dengan tali harness ya, dilengkapi dengan tali harness. Oke, dilengkapi dengan tali harness. Terus kemudian ada regulator. Nah, ini. Nah, ini ada regulator. Ini regulator. Diklikkan Mas. Ini. Ya. Oh, pelan lagi, ke atas lagi. Ke atas Pak. Iya. Ya, ini belum semua. Ya, kemudian terus kemudian ada alat lagi. Ya, ini pressure gauge. Ini pressure gauge ya. Alat untuk mengukur tekanan udara. Pressure gauge adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Ditambah lagi sama whistle. Ini whistle atau fluid. Fluid ini apabila tabungnya sudah mau kosong, ya menjelang kosong, bukan kosong, menjelang kosong, dia akan berbunyi yang menandakan bahwa udara akan kosong. Maka kalau fluid ini sudah berbunyi, maka kalian-kalian yang pas pakai ini dalam tempat kerja harus segera meninggalkan pekerjaan. Ya. Oke, selamat bergabung buat teman-teman. Oke.
Kenapa? BSO beda mas, beda. Kalau BST itu kan basic safety training. Kalau yang sama, kalau yang di laut itu namanya scuba, alat selam. Kalau yang di laut namanya scuba. Jadi self content ada U-nya underwater, dan ini adalah tanda kecakapan ya. Ini buat teman-teman semua, ini tanda kecakapan kalau kita ahli di bidang penyelaman. Ini wing atau brevet ya. Nah, ini wing atau brevet, tanda kecakapan penyelam. Beda. Hampir sama, sistematika alatnya sama, cuman bedanya kalau di laut, di air namanya scuba, kalau yang ini namanya SCBA. Bedanya di huruf U, ada U-nya. Oke Mas Arif, paham Mas Arif? Oh ya, kalau ya kalau di training BST ada memang ada orang yang pakai scuba di bawah. Tujuannya barangkali ada orang yang lagi training di air, dia tenggelam, maka orang yang di bawah yang menggunakan scuba dia yang akan nolong. Ya memang ada backup di bawah. Saya lanjut lagi. Tabung udara. Ulangi. Ya, tabung udara berfungsi untuk menyimpan satu daya atau di dalamnya adalah udara yang bersih. Nah, ingat ya, di dalamnya itu ada udara yang bersih. Isinya berapa? Isinya tekanan cukup tinggi. Tekanannya dari 150 bar sampai 300 bar, atau 1500 PSI atau 3000 PSI. Ya. Nah, pada botol dilengkapi main valve yang berfungsi untuk membuka dan menutup ini. Nah, ini fungsinya untuk membuka dan menutup. Ini namanya main valve. Terus dilengkapi dengan manometer tadi. Manometer sudah kita tunjukkan ya. Oke, sudah paham? Lanjut misalnya. Oke, lanjut. Oke, demand valve berfungsi untuk menurunkan tekanan. Demand valve yang mana? Saya naikkan lagi. Demand valve nih, demand valve. Ya. Oh ini. Ya. Lanjut, tolong diklikkan. Kemudian masker, ini masker untuk melindungi muka. Ya, masker untuk melindungi muka. Ya, ini pakainya solikin atau silikon, bukan solikin, silikon. Dilengkapi yang pertama kaca untuk melihat ini kaca untuk melihat dari mika ini, ya, banyak mika. Kemudian penutup mulut, ini mulut.
katup isap dan katup buang. Ini katup isap, nanti ada katup buang. Ini katup isap, ini katup membuang. Kemudian ada tali atau strap untuk merapatkan. Ini tali-tali untuk merapatkan. Ya. Oke, dikit lagi. Kemudian tali penggendong tadi udah jelasin. Lanjut. Warning whistle tadi fluid yang berbunyi. Nah, kalau fluid yang berbunyi, kalau habis nanti akan berbunyi seperti ini. Nah, kalau habis nanti akan berbunyi seperti ini. Ini artinya udaranya mau habis. Ya, ini memang kosong tabungnya. Ini bunyinya mau seperti ini. Nah, ini artinya mau habis. Nah, apabila terdengar bunyi suling, warning whistle, maka pemakai harus segera meninggalkan daerah berbahaya ke daerah aman. Waktunya hanya 10 sampai 15 menit. Jadi begitu bunyi, ada waktu 10 sampai 15 menit, itu waktu yang diwajibkan kita untuk segera meninggalkan tempat kerja. Oke, lanjut Mas. Regulator berfungsi untuk menurunkan tekanan ya di sini tadi. Ya. Lanjut. Ya, sekarang cara pemakaian SCBA. Cara pemakaian SCBA. Yang pertama, periksa dulu semuanya, tekanannya periksa dulu. Apakah ada yang bocor, ada yang pecah, ada yang rusak, semuanya alat diperiksa terlebih dahulu. Ya, kemudian buka valve pelan-pelan. Nah, cara membuka valve yang ini tidak boleh menggunakan tangan genggam kayak gini. Ya, tidak boleh digenggam muter pelan, tapi pakainya jari, 3 jari. Ya, menggunakan 3 jari. Buka, tutup juga aman. Kenapa? Karena tangan ini punya kontrol jari dibanding menggenggam. Kalau menggenggam, gini ya, jadi harus pelan-pelan. Oke, ya, bukan pakai genggaman tapi pakai jari. Lanjut Mas. Kita sudah lanjut. Ya, oke, sekarang kita gunakan pemakaian pakai masker yang benar. Kalau kita bermain menggunakan SCBA, yang harus kita ingat, yang pertama sebenarnya tidak boleh berjenggot. Ya, tidak boleh berjenggot. Ini harus dihabis. Ya, harus licin. Yang pertama, persiapkan masker yang akan kita pakai. Kita kendorkan dulu. Ini kendorkan dulu. Kalau kencang kendorkan dulu semuanya. Oke, kalau sudah kita kendor-kendorkan, nah ini taruh depan. Kemudian ini ada tali kita gantungan dulu. Nah, tali gantungan dulu. Ya, tali sudah gantungkan. Sekarang kita mencoba ini rapat apa enggak. Yang mencoba ini rapat apa enggak. Yang pertama adalah ini wajah. Ya, ini masker taruh di wajah. Kemudian kita tarik nafas. Ya, fungsinya gitu. Taruh di
aja, kemudian kita tarik nafas, kemudian kita goncang-goncangkan maskernya. Kalau maskernya lepas, berarti artinya ada bocor. Coba ya. Nah, artinya kalau ini nggak lepas, berarti aman. Tapi kalau dipakai, nah satu, berarti ada yang bocor. Tapi kalau ini taruh di wajah, kemudian tarik nafas terus sambil bayang-bayangkan. Kalau lepas berarti ada yang bocor. Tapi ini enggak. Berarti artinya aman. Ya, artinya ada yang aman. Terus kemudian setelah sudah, kita persiapkan tabung kita. Oke, sudah. Kemudian tali pinggang, tali, dan sudah. Kemudian tapi ini nggak ada udaranya ya, jadi nggak usah dipasang ya. Anggap saja dipasang, anggap saja udah dipasang, kemudian ini dimasukkan, dorong. Nah, udah termakaian seperti aja. Ya teman-teman ya, kalau mau lepas ini tinggal ditarik ini, nah lepas diri. Kalau masang tinggal dorong sampai bunyi klak. Mau lepas ini tinggal dijungkit.
Ya, oke. Sudah ya. Oke, tadi cara pemakaiannya seperti tadi. Ini karena FCPA-nya tidak ada udaranya, maka nggak saya pakai maskernya, nanti nggak bisa napas karena nggak ada udaranya. Nah, terus ini nanti di ujian, biasanya di ujian yang pertama adalah ditanyakan cara pemakaiannya, harus paham. Kedua, nanti di ujian ini ada tabung ini total semua tabung namanya FD atau full durasi, ya, full durasi. Kemudian ada working durasi, yang warna biru ini work durasi, yang ini safety margin. Nah, bunyi suling ini apabila yang warna biru ini udah habis, ya, tinggal yang warna kuning ini dia akan berbunyi. Nah, dari sini ke sini ada sekitar 10 sampai 15 menit. Ada FD, ada WD, ada SM, full durasi, work durasi, safety margin. Ini diingat-ingat. Ya, diingat-ingat ujiannya nanti di sini lebih banyak. Ya, kapasitasnya ini nggak akan ditanyakan, tapi kapasitas yang akan ditanyakan adalah working duration sama dengan full duration dikurangi safety margin. Jadi total tabung ini ada 45 menit full durasi, ada 45 menit dikurangi safety marginnya 10 menit, maka work durasi yang warna biru adalah 35 menit. Ya, dengan kapasitas 3000 PSI atau 300 bar. Ya. Kenapa? Kenapa Mas Rey? Oke. Ya, sudah ya. Oke, selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, sebelum ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup. Ya, cuma 2 hari. Ya, trainingnya cuma 2 hari. Oke, teman-teman semua. Ini ada teman-teman yang di TikTok ini mau kenalan. Oke, teman-teman semua yang di TikTok. Ini kebetulan kita ada training K3 umum sama K3 migas. Berjalan dari hari kemarin. Ini peserta yang hadir. Nah, oke, saya tutup dulu. Pak. Oke, ini peserta yang hadir itu ada 2. Ya, ini Mas Irfan dari Pemalang. Ini Mas Satrio, Mas apa? Panggilnya itu? Iyo, Mas Iyo. Ini dari Majalengka. Terus kemudian ini ada peserta-peserta. Nah, ini pesertanya. Namanya Mbak Pinkan Diah Puspitasari. Ini nggak ada sarinya, Mbak. Dari Cilacap. Ini Mas Reza Eka Mahendra. Dari mana Mas Reza? Oh, NTB. Saya lupa, sorry, maaf Mas Reza. Ini Mas Reza dari NTB.
Terus ada Mas Subhan dari Kalimantan. Ya maksudnya ya Kalimantan ya. Terus ada ini Mas Arif ini dari Sulawesi. Ya, dari seberang. Ini terus ada lagi Mas Reynaldi. Tapi Mas Reynaldi ini bukan itu loh, Tukul Arwana. Kalau Tukul Arwana kan selalu bilang Reynaldi. Itu ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman semua, ini materi sudah selesai. Ya, ini karena materi kita ambil yang singkat-singkat untuk ujian keluar, makanya nggak lama. Sebenarnya kalau kita bikin full durasi ya kita 2 hari penuh sampai nanti sore jam 4. Tapi karena ini kita bikin yang mau ujian keluar aja nanti lebih simple. Oke teman-teman semua, sebelum selesai, nah ini teman-teman yang di sini siapa? Mas Iyok sama Mas Ivan, ada video yang harus dibuat nih ya. Teman-teman semua juga ada video yang harus dibuat. Video yang pertama kalau yang untuk umum itu adalah penggunaan apa. Ya. Terus kalau untuk yang migas, ini migas videonya lebih lama. Ada penggunaan SCBA, penggunaan sonarmeter, kemudian ada penggunaan gas detektor. Jadi bikin video kalau nggak ada di tempat kerja itu nggak ada alat-alat ini maka bisa misalkan kalau misalkan pakai apa namanya SCBA ya anggap saja pakai tas. Ya nanti kalau misalkan nggak ada gas detektor maka pakai di print ya, di print, cari di Google bentuk gas detektor sama sonarmeter di print. Nah, kelihatan nampak mukanya aja, videonya hanya menjelaskan. Tapi teman-teman yang umum kita harapkan membuat video terkait dengan apa. Terus tugas yang lain sebentar. Berarti 3 yang juga, tema 3 belum juga. Iya kan, kan ini terus Apa? Ya. Baik teman-teman TikTok, silakan nanti kita ada materi-materi gini terus. Ya. Ini materi ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih SMA mau kerja ataupun yang sudah lulus kuliah mau kerja. Ini materi ini akan sangat bermanfaat bila mau kerja di suatu perusahaan. Ya. Apalagi sekarang Kementerian Pendidikan itu sekarang mewajibkan adanya ijazah pendamping namanya, yaitu sertifikat kompetensi. Makanya sekarang mahasiswa lagi berbondong-bondong, lagi rebutan untuk ambil sertifikasi kompetensi. Nah, jadi biar lulus bisa langsung cari kerja dengan mudah. Ya, oke Mbak Pinkan, bagaimana Mbak Pinkan? Oke, sekarang karena training sudah selesai, materinya sudah selesai, sekarang satu persatu saya minta testimoninya masing-masing. Jadi sekarang dari Mbak Pinkan dulu. Silakan Mbak Pinkan. Apa yang didapat 1,5 hari ini nih? Terus kemudian kelemahannya di mana? Mbak Pinkan yang susah di mana? Terus kemudian apa yang kira-kira Mbak Pinkan ingin dapatkan lagi karena kita belum selesai ya. Jadi kegiatan training hari ini itu kita masih training, terus kemudian saya kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikan tugas saya kan habis waktu. Saya kasih waktu 2 minggu untuk belajar lagi, terus 2 minggu lagi ini nanti akan saya kasih kesempatan untuk kita latihan ujian by Zoom ya, kita akan latihan ujian by Zoom.
Jadi saya ingin teman-teman yang training di sini bukan hanya sekedar dapat sertifikat, tapi ilmu yang didapat bermanfaat apabila di tempat pekerjaan. Jadi kami tidak pakai sistem menembak-nembakan, kami juga tidak pakai sistem bahwa teman-teman pasti lulus enggak. Ya, saya ingin teman-teman itu dapat ilmunya nanti akan diaplikasikan di pekerjaan. Itu yang paling utama. Mungkin kalau saya bukan guru, saya bukan dosen, mungkin saya nggak akan seperti ini. Karena saya pendidik, maka saya ingin teman-teman lebih dapat ilmunya daripada dapat sertifikatnya. Oke, silakan sekarang dari Mbak Pinkan, silakan Mbak Pinkan, silakan bertestimoni dulu Mbak Pinkan. Ya. Nah, coba. Ya apa? Kalau saya pakai. Ya. Ya, itu dulu. Ya, betul. Nanti pura-pura pakai tas saja, pakai tas ransel. Gini Mbak Pinkan, nanti bisa lihat di, ya ini teman-teman juga, nanti bisa lihat di YouTube kita ya. Makanya saya bolak-balik saya bilang, di subscribe itu YouTube kita. Di situ ada materi tentang SCBA, di situ ada materi tentang sound level meter, di situ ada materi tentang gas detector. Di YouTube kita itu juga ada materi tentang manajemen risiko, ada CSA, ada apalagi APAR, ada semua ya. Di materi kita itu ada semua. Silakan bisa diulang-ulang lagi ya. Mungkin karena Mbak Pinkan nggak datang, lihatnya Zoom juga masih kurang, bisa lihat juga di YouTube akan lebih jelas lagi ya. Alatnya juga akan kelihatan lagi di YouTube. Makanya saya minta itu. Tapi terserah Mbak Pinkan, mau ilmu atau mau apa terserah. Saya tidak akan memaksa Mbak Pinkan. Kan yang bayar juga Mbak Pinkan, ya kan? Mbak Pinkan bayar, otomatis apa yang dibayarkan Mbak Pinkan harus dapat full ilmunya. Gitu. Ya. Oke. Sekarang silakan dilihat, nanti bisa dipraktekkan. Oke, sekarang yang lain coba. Sekarang silakan Mas Reza Eka Mahendra, silakan. Ya, silakan Mas Reza bertestimoni, silakan. Ya. Nanti setelah selesai asesmen semua dipastikan lolos dan ilmunya dapat dibawa ke lokasi kerja dan semoga teman-teman yang belum bergelut di dunia K3
Oke, Mas Reza. Sekarang kita lanjut ke Mas Subhan. Silakan Mas Subhan. Oh, Mas Subhan lagi ada kerjaan kayaknya. Kita loncat dulu deh, loncat dulu ke Mas Arif nih, Mas Arif. Silakan Mas Arif. Silakan Mas Arif. Ini seberang juga. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arif. Torang kita bersaudara ya. Pakai bahasa sana dong, pakai bahasa Sulawesi. Torang kita bersaudara. Coba ucapkan selamat. Ini kan pada hari menyambut hari ini kan hari Sumpah Pemuda ya. Ini hari Sumpah Pemuda. Coba minta tolong dong pakai bahasa sana, pakai bahasa Sulawesi. Kata-kata hari ini untuk menyambut hari Sumpah Pemuda nih. Pakai bahasa Sulawesi. Ayo. Oke, kita torang semua bersaudara. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mas Renaldi. Ayo Mas, nanti juga pakai kata-kata Mas, kata-kata untuk Sumpah Pemuda ini. Pakai bahasa Sunda berarti. Nah, ini. mengikuti diklat ini apa saja yang dilakukannya di tempat kerja, cara menanggulanginya, terus pengendalian bahan-bahannya, banyak yang ilmu yang kita dapat di sini mengenai K3 umum dan K3 migas. Oke, siap. Terima kasih Pak. Siap. Oke, kata-kata Mas Renaldi buat Sumpah Pemuda pakai bahasa Sunda sekarang. Saya tinggal di Sunda tapi orang Palembang Pak. Oh, orang Palembang. Oh ya, berarti pakai bahasa Wong Kito Galo. Ayo. Ayo, pakai bahasa Wong Kito Galo berarti. Untuk ini saya sampaikan dalam bahasa Palembang. Untuk Sumpah Pemuda, pemuda harus berjuang semangat dalam belajar untuk mempersatukan bangsa dan negara. Siap, mantap. Ini nih pas nih. Ini
Kita momennya pas. Ini momennya training kita momennya pas dari Sumpah Pemuda. Dan kebetulan ini dari Sabang sampai Merauke ada semua berarti ini. Oke, sip, mantap ini. Ini mantap ini berarti bener nih. Ya, ini mantap berarti ini. Beneran. Ini training kali ini mantap karena lengkap nih. Dari Sumatera, Kalimantan, terus dari Sulawesi, NTB ada semua. Ya. Oke, sekarang. Terima kasih Mas Renaldi. Oke, sekarang nih yang dari Kalimantan. Wah, dari Kalimantan nih, Mas Subhan. Silakan Mas Subhan. Ya. Oke, siap. Oke. Siap. Mas Subhan aslinya mana Mas? Aslinya Kalimantan atau asli Jawa Mas? Oh ya, sekarang karena kita lagi harinya Hari Sumpah Pemuda nih ya. Kita kan pemuda dari Nyong Ambon, Nyong Jawa, Nyong Batak, Nyong Palembang. Nah, sekarang ya pokoknya pakai bahasanya Mas Subhan deh untuk memperingati Sumpah Pemuda ini. Silakan pakai bahasanya Mas Subhan. Ya oke lah. Yang penting kita Sabang sampai Merauke tetap satu ya gitu ya. Oke, sekarang ini yang dari ini Sunda ini, kalau ini Sunda. Ayo silakan Mas, testimoni dulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Yupiter dan diklat ketiga Adiguna untuk ilmu yang telah diberikan kepada kita. Semoga bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Semoga semoga buat diklat ketiga Adiguna bisa semakin memanfaatkan ilmunya buat yang mau ikut pelatihan ketiga. Nah, sekarang untuk Sumpah Pemuda nih, ya, pakai bahasa Sunda berarti. Ya. Kanggo sadaya pemuda-pemudi bangsa, pokoknya ulah kumeok sampai dibacok, Pak. Oh. Jadi jangan pernah menyerah sebelum berjuang gitu, Pak. Mantap. Ulah kumeok dibacok ya. Terima kasih. Iya. Saya ingatnya kalau bahasa Sunda itu apa? Mual regel meserna, itu apa artinya? Mual apa? Mual regel. Mual regel itu kan? Apa itu? Saya pernah dengar. Mual itu enggak mau. Mual regel. Ini sekarang orang Jawa. Ayo Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Pak Yupiter dan kepada Diklat K3 Adiguna telah menyelenggarakan pelatihan ini, dan semoga kedepannya bisa memberikan lagi ilmu yang lebih banyak lagi kepada peserta-peserta yang akan ikut di Diklat K3 Adiguna. Semoga Diklat K3 Adiguna kedepannya semakin jaya selalu. Oke. Sekarang untuk Sumpah Pemuda. Anggo bahasa Tarukan. Mendok. Sepadan. Kanggo pemuda-pemudi sekarang itu jangan pernah menyerah melakukan apapun. Yang penting kita lakukan dulu. Anggo bahasa Tarukan. Ya kayak kita. Ya. Ayo. Anggo bahasa Jawa.
Sing penting ngapa? Orang ngapa kor kemana? Oke, ya teman-teman, sebelum selesai ini ada tambahan lagi. Tambahnya gini. Jadi diklat kita itu sebetulnya membuka kayak lapangan pekerjaan freelance ya. Jadi teman-teman itu gini. Kita itu tiap 2 bulan sekali kita ngadakan training ya, tiap 2 bulan sekali kita ngadakan training ya. Training ini training K3 umum baik migas maupun umum. Nah, training ini kita ada flyernya. Kita kirim flyer tiap-tiap grup. Ini grup yang 49 dari grup 1 sampai grup 49 kita kirim gambarnya flyer training. Nah, silakan buat teman-teman yang mau katakanlah mau ikut ini mau jualan sekalian. Kita itu kalau setiap kali ada flyer training, kita memberikan kesempatan buat teman-teman untuk cari peserta. Nanti yang dapat peserta akan kami kasih fee ya, akan kami kasih fee komisi bagi yang bawa peserta sebanyak Rp500.000. Kan lumayan tuh 500.000 ya, tapi potong pajaknya kan 11% ya, karena memang kita selalu ada pajak ya, jadi kita potong pajak 15% ya, dapatnya 450 lah, lumayan ya. Nah, itu lumayan buat teman-teman yang sekarang keluarkan uang sebesar 3 juta 4 juta. Nah, kalau pengen uang 3 juta 4 juta itu katakanlah kembali, yaitu nanti kita kasih flyer, nanti teman-teman cari peserta, nanti dapat peserta. Katakanlah yang kemarin keluar 3 juta, kalau cari 6 kan sudah balik modal tuh. Nah, apalagi kalau mau yang upgrade dari operator ke ahli, kan kalau cari peserta kan lumayan gitu. Jadi nggak keluar uang lagi ya, itu lumayan buat teman-teman. Nah, silakan seperti itu. Kalau mau nanti kami kasih flyer di angkatan 50. Betulan nanti kan bulan Desember kita ada lagi. Silakan teman-teman di bulan Desember cari temen yang mau sertifikasi, lumayan. Cari orang 3, 4, nanti kita kalikan 450. Jadi kalau udah dapat 6 kan sama saja uang yang sudah kemarin untuk training bisa balik lagi. Lumayan kan gitu ya. Trainingnya dilaksanakan 2 bulan sekali ya Pak ya? Iya, kita 2 bulan sekali. Ya, 2 bulan sekali. Oke ya, nanti kita kasih flyer. Ini juga teman-teman juga sama kayak Mas Renaldi dari Mas apa? Dari siapa dapatnya? Ulin ya. Dari Mas Ulin. Mas Ulin dapat 450. Terus kemudian ini Mas apa namanya? Satrio. Terus ini Mas Reza dari Mas Oki, maka nanti Mas Oki kita kasih 450. Terus dari Mbak Pinkan dari Mas Ulin juga Mas Ulin kita kasih 450. Jadi seperti itu terus. Itu lumayan. Itu buat tambahan paling enggak buat teman-teman yang sudah keluar uang, biar paling enggak uangnya balik lagi dengan cara cari orang seperti itu. Oke ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Nanti tugas-tugasnya semua akan diatur oleh admin ya, admin akan mengatur bagaimana tugasnya seperti apa, teman-teman mengumpulkannya seperti apa ya. Habis ini silakan. Oke, gitu aja teman-teman, jangan lupa silakan kerjakan soal-soalnya, tugas-tugasnya seperti apa dikumpulkan. Terus nanti ini teman-teman yang di sini, yang ada di sini kayak Mas Irfan sama Mas Iyo, silakan mumpung di sini ada alat, langsung bikin video di sini. Ya, jangan kelamaan bikin video di sini aja. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih sebelumnya dan sudahnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf karena saya manusia. Ya, jauh dari kesempurnaan. Karena yang sempurna hanya Allah semata. Ya, yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia, banyak kekurangan. Ya. Terima kasih. Semoga saran dan masukan teman-teman nanti kan jadi masukan buat kami ke depannya, biar kami menghilangkan yang jelek-jelek. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat hari Ahad. Ya, silakan bersama-sama keluarga kemanalah
Oke, terima kasih, itu aja. Dan saya tutup, akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua yang di TikTok, kalau mau ikut gabung cari duit silakan, nanti bisa ikut jualan ya, ikut jualan training. Barangkali ada yang mau ikut training K3 ataupun ada yang perusahaannya mau ISO SMK 3, nanti bisa hubungi saya ya, silakan bisa hubungi saya di 081 828 6163 itu ya. Terima kasih. Oke, dan salam jumpa, salam safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.